Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Kira Larasati, NIM 152170046. Hari ini akan presentasi mengenai metodologi penelitian dengan topik teknik pengumpulan data, uji instrumen, skala pengukuran, taraf signifikan, teknik analisis data, dan uji hipotesa. Oke, yang pertama ini ada di yang tadi ya, teknik pengumpulan data, uji instrumen, skala pengukuran, taraf signifikan, teknik analisis data, dan uji hipotesa. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada wawancara, kuesioner, studi observasi, observasi mekanis, dan metode proyektif. Kita bahas dulu yang pertama, wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi tentang minat permasalahan. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara struktur itu adalah wawancara yang sudah di-setting dulu sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah direncanakan dulu dan ditulis. Jadi, ketika wawancara sudah terkonsep gitu. Dan selanjutnya wawancara tidak struktur itu wawancara yang setting wawancaranya adalah dengan tidak direncanakan. Tujuannya adalah dengan mengangkat beberapa masalah awal ke permukaan, sehingga peneliti dapat menentukan variabel apa yang perlu didalami lagi. Lalu selanjutnya adalah, sebelumnya wawancara itu ada wawancara yang dilakukan melalui tatap muka langsung, dan juga wawancara melalui telepon. Baik, selanjutnya kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang kemudian dijawab oleh responden. Jadi, kuesioner ini mekanismenya pengumpulan data yang efisien. Jika peneliti mengetahui secara pasti apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabelnya secara menarik. Nah, kuesioner ini diberikan, ada dua, kuesioner yang diberikan secara pribadi dan surat kuesioner. Kuesioner yang diberikan secara pribadi itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan data dengan secara pribadi. Nah, ini diberikan secara pribadi dan peneliti atau anggota tim dapat mengumpulkan semua tanggapan lengkap dalam waktu yang singkat. Jadi lebih menghemat waktu ya. Lalu selanjutnya surat kuesioner itu, keuntungan utama dari surat kuesioner adalah bahwa wilayah geografis yang luas dapat tercakup dalam survei. Mereka dikirimkan ke responden yang dapat menyelesaikan sesuka mereka di mana saja dan dengan kecepatan mereka sendiri. Kuesioner adalah mekanisme pengumpulan data yang mudah. Oke, ya. Itu. Selanjutnya studi observasi. Studi observasi ini terdapat juga data yang dikumpulkan tanpa bertanya kepada responden, yaitu adalah studi observasi. Orang dapat diamati dalam lingkungan kerja alaminya atau di laboratorium. Aktivitas dan perilaku mereka atau item lain yang menarik yang dapat dicatat dan direkam. Jadi, studi observasi itu ada dua, pengamat non-partisipan dan pengamat partisipan. Pengamat non-partisipan itu bertindak sebagai pengamat non-partisipan. Bertindak sebagai pengamat dengan mengumpulkan data tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi. Misalnya, peneliti menghabiskan waktunya duduk di sudut kantor dan memperhatikan serta mencatat bagaimana manajer menghabiskan waktunya. Itu contohnya ya. Lalu mengamati semua kegiatan manajer selama beberapa hari dan juga memungkinkan peneliti untuk membuat beberapa generalisasi tentang bagaimana manajer biasanya menghabiskan waktu. Dan namun
Hal ini membuat pengamat perlu hadir secara langsung, secara fisik di tempat kerja itu, dan membutuhkan waktu yang lama. Oke, selanjutnya pengamat partisipan. Pengamat partisipan ini, peneliti dapat memainkan peran sebagai pengamat partisipan. Jadi dia terjun langsung ke dalam organisasi itu, mempelajari dinamika kelompok dalam organisasi tersebut. Nah, dia bertindak sebagai karyawan juga di dalam situ. Jadi biasanya penelitian ini dilakukan oleh penelitian antropologi. Baik, selanjutnya observasi mekanis. Pengumpulan data dengan menggunakan mesin yang dapat menyediakan data dengan merekam peristiwa yang menarik sebagaimana adanya terjadi tanpa kehadiran seorang peneliti secara fisik. Jadi observasi mekanis ini itu melibatkan mesin ya. Jadi misalkan ada pelacak pemindai optik dari kode barang di meja kasir. Lalu selanjutnya ada juga film dan perekam elektronik lainnya, itu juga termasuk observasi mekanis. Lalu selanjutnya metode proyektif. Metode proyektif ini adalah ide dan pemikiran tertentu yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan dengan kata-kata atau yang tetap berada di tingkat bawah sadar di benak responden, lalu dibawa ke permukaan melalui penelitian motivasi. Ini ada tekniknya. Ada 3 teknik, yaitu teknik asosiasi kata, dan teknik persepsi tematik dan tes noda tinta. Jadi yang pertama teknik asosiasi kata itu adalah teknik yang dilakukan dengan meminta responden untuk segera mengaitkan kata-kata. Misalkan pekerjaan adalah, itu responden selalu menjawab secara spontan. Lalu dalam tes persepsi tematik itu responden diminta untuk merangkai cerita terhadap gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya tes noda tinta itu bentuk lain dari penelitian motivasi, menggunakan noda tinta berwarna yang diinterpretasikan dengan para responden. Lalu dia menjelaskan apa yang dia lihat dalam berbagai pola dan warna. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah uji instrumen. Uji instrumen itu ada 3, validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Validitas mengacu pada kemampuan instrumen pengumpulan data untuk mengukur apa yang harus diukur, untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang sedang diukur. Dengan kata lain, sebuah instrumen dianggap memiliki validitas yang tinggi jika instrumen tersebut benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengukur suatu secara tepat. Yang pertama, validitas subjektif. Validitas subjektif itu merupakan jenis validitas yang kriterianya sepenuhnya ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti, baik pertimbangan nalar maupun pengalaman keilmuannya. Lalu selanjutnya, validitas isi menunjuk pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki. Validitas isi adalah derajat di mana sebuah instrumen mengukur cakupan substansi yang hendak diukur. Lalu validitas kriteria merujuk pada hubungan antara skor yang diperoleh dengan memakai instrumen tertentu dengan suatu variabel luar sebagai kriterianya. Lalu validitas konstruk itu konstruk adalah merujuk pada sejauh mana hasil pengukuran dapat ditafsirkan menurut bangunan pengertian tersebut. Oke, validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat mengukur sebuah konstruk sementara atau hypothetical construct. Construct validity dipilih bila fenomena tidak dapat diukur secara langsung, sehingga pengukuran dilakukan terhadap indikator-indikator atau unsur-unsur yang membentuk konstruk atau konsep tersebut. Lalu selanjutnya reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran yang dilakukan yang meliputi stabilitas, equivalence, dan konsistensi internal. Reliabilitas ini sangat erat kaitannya dengan ketepatan dan kejelian pengukuran.
ini ada 4 metode. Yang pertama metode belah dua, itu dilakukan dengan memilah satu instrumen ke dalam dua bagian yang sama banyak. Bagian pertama memuat unsur yang bernomor ganjil dan bagian lain untuk bernomor genap. Lalu selanjutnya metode tes ulang, itu anggapan dasar metode ini adalah suatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi bila dipergunakan pada subjek-subjek yang sama dengan waktu yang berbeda, namun hasilnya sama atau mendekati sama. Lalu selanjutnya metode kesamaan rasional, itu yang dikembangkan oleh Kuder dan Richardson dengan titik tekan kesamaan semua butir pertanyaan yang ada pada instrumen tes, baik pada ranah maupun tingkat kesukarannya. Lalu selanjutnya metode paralel, itu disebut dengan reliabilitas bentuk setara yang mempunyai dua bentuk instrumen. Metode paralel dilakukan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, dua orang peneliti menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama. Kedua, peneliti tunggal menggunakan instrumen yang berbeda untuk mengukur variabel yang sama dengan menggunakan responden dan waktu yang sama pula. Oke, yang selanjutnya kepraktisan. Persyaratan ketiga adalah pengukuran harus bisa diterapkan secara praktis atau mudah dilaksanakan di lapangan. Kepraktisan bisa ditinjau dari sudut ekonomi, biaya dan waktu, kemudahan administrasi atau pengelolaannya, serta hasil yang mudah diinterpretasikan oleh pihak lain. Jadi harus bisa diterapkan secara praktis. Selanjutnya skala pengukuran, itu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Dimulai dari skala nominal dulu. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek kategori atau kelompok tertentu menjadi sebuah kode yang sederhana. Misalkan di skala nominal ini ada variabel laki-laki dan perempuan. Dari dua kelompok ini diberi kode 1 dan 2. Jadi yang laki-laki 1 dan perempuan itu 2. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyederhanakan sebuah variabel. Oke, selanjutnya skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tapi juga mengurutkan kategori dalam peringkat. Oke, misalnya responden mungkin diminta untuk menunjukkan preferensi mereka dengan memberi peringkat pada pentingnya mereka melampirkan misalkan karakteristik berbeda dalam pekerjaan yang mungkin tertarik untuk dipelajari oleh peneliti. Selanjutnya, skala interval memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika tertentu pada data yang dikumpulkan dari responden. Skala interval tidak hanya mengumpulkan individu-individu menurut kategori tertentu dan urutan kelompok ini, namun juga mengukur besarnya perbedaan dalam preferensi di antara individu. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio mengatasi kerugian dari titik asal sewenang-wenang dari skala interval. Di dalamnya memiliki titik nol mutlak yang merupakan titik pengukuran. Dengan demikian, skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antar titik pada skala tersebut, tapi juga menyentuh proporsi perbedaannya. Misalnya, seseorang dengan berat 250 pon, 2 kali lebih berat dari orang yang beratnya 125 pon. Dengan bilangan tertentu akan diberikan rasio 2:1. Jadi ukuran tendensi sentral dari skala rasio itu dapat berupa aritmatika itu. Ya. Dan skala rasio ini berhubungan dengan usia, pendapatan, jumlah individu yang usia, pendapatan, dan jumlah individu yang pernah bekerja untuk organisasi. Lalu taraf signifikansi. Taraf signifikansi merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol, atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang dapat ditolerir atau ditoleransi oleh peneliti yang
yang menyebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Oke, sering banget kita dengar dari peneliti pendidikan, itu misalkan nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1% atau 5% ataupun 10%. Nah, semakin kecil nilainya, itu adalah semakin besar tingkat kepercayaan pengambil keputusan. Jadi, misalkan sebagai contoh nih, kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, maka dari 100 sampel penelitian, kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa diterima yaitu 5% dari 100. Atau jika dikaitkan dengan pengujian hipotesis, tingkat kesalahan 5% atau 0,05, artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar, maksimal 5%, dan benar dalam mengambil keputusan setidaknya 95% tingkat kepercayaan. Jadi, 100% itu 5% tidak yakin, dan 95% itu dia keyakinan yang benar. Lalu selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada dua, analisis dengan data kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif itu biasa digunakan adalah analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, analisis ini hanya berupa akumulasi data saja. Lalu selanjutnya analisis statistik inferensial itu bersifat memaparkan data. Maka dalam statistik inferensial ini sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Lalu analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Dengan pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Analisis kualitatif itu ada 5, analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori beralas. Analisis konten itu adalah analisis isi yang merupakan penelitiannya bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Lalu selanjutnya analisis naratif itu merupakan bagian dari kritik sastra yang dilakukan melalui pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusunan suatu kisah seperti plot, narator, tokoh, pembaca, sudut pandang, waktu, dan tempat. Lalu selanjutnya analisis wacana itu adalah suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Lalu selanjutnya analisis kerangka kerja, merupakan metode yang lebih maju yang terdiri atas berbagai tahap seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan interpretasi. Lalu selanjutnya teori beralas, merupakan metode analisis data kualitatif yang dimulai dengan analisis suatu kasus untuk merumuskan teori. Nah, kemudian kasus-kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka berkontribusi pada teori. Lalu terakhir adalah uji hipotesa. Uji hipotesis merupakan rumusan-rumusan hipotesis penelitian pada gilirannya sewaktu akan diuji dengan menggunakan metode statistika. Perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan simbolik.
Simbol-simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistika adalah simbol-simbol parameter. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis ini juga memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Oke, baik. Itu yang terakhir. Lalu, ya, terima kasih.